Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambung lagi. Kita sambung lagi pembicaraan tadi. Agar paling tidak ada perubahan pada anak-anak semua. Kalau mengingat sekolah, Pak Nono SD sama Pak Nono sama kalian SD itu jaraknya lama banget juga sih. Tapi perbedaannya juga sangat-sangat jauh berbeda. Baik dari fasilitas sekolahannya maupun keadaan ekonominya. Keadaan ekonomi sekarang sama dibanding dengan zaman dulu itu beda banget. Jauhnya jomplang banget. Kalau zaman Pak Guru waktu SD, tadi sekilas sudah saya singgung berkaitan menjadi murid SD di waktu dulu. Begitu gurunya itu sangat berharga, muridnya sangat menghargai guru-gurunya pada zaman Pak Nono waktu SD. Kalau Pak Nono dulu sekolahnya MI, Madrasah Ibtidaiyah. Pernah Pak Guru ingat satu kali, Pak Guru kelas 5 SD itu di seneni gurune gara-gara rame. Dan sampai sekarang Pak Guru ingat itu, Pak Guru ingat bener. Karena yang lain teman-temannya itu tenang semua, sedangkan saat itu Pak Nono agak rame, berisik atau apa ya. Itu sampai sekarang pun masih saya ingat. Fasilitas zaman Pak Guru sekolah zaman dibanding dengan anak-anak sekarang itu juga jauh banget. Mejanya, kursinya, temboknya, bahkan Pak Guru waktu TK itu tidak tembok tapi pakai dinding bambu gede. SD-nya temboknya itu sudah meprel-meprel, rontok. Kursinya bolong-bolong, bahkan kursinya kursi bambu yang panjang seperti titian di waktu TK kalian itu. Kursinya kursi panjang, dingklik seperti di kantin panjang. Dan fasilitasnya tidak seperti anak-anak zaman sekarang. Pak Guru sekolah itu nggak punya tas seperti kalian SD. Tasnya Pak Guru itu terbuat dari kertas plastik resek yang lorek-lorek itu, kemudian dikasih rafia supaya bisa digendong. Plastik resek yang lorek-lorek, hitam putih. Itu sekolah nggak pakai alas kaki, cekeran. Masih banyak duri, masih banyak kotoran ayam, bahkan kotoran manusia. Dan Pak Guru punya sepatu itu waktu kelas 5 SD. Itu punya sepatu gara-gara apa? Pak Guru saking pengennya. Kemudian saat itu Pak Guru sakit sampai opnam sama ibunya Pak Guru. Lu ndang mari oleh iku tak tukokne sepatu.
sampai segitunya anak-anak. Jadi keadaan ekonomi itu zaman dulu itu berat. Dan mulai saat itu Pak Guru berjanji akan benar-benar sekolah sungguh-sungguh. Bahkan SMP itu Pak Guru sekolah naik sepeda kebo itu jauhnya itu jauh banget, 7 km, jalannya buruk, banyak tanah, sepedanya sampai nggak bisa jalan, sepatunya bolong, itu sampai di pasar itu alasnya itu sampai jatuh, lemean di bawah itu jatuh, karena ya nggak punya sepatu yang lain, punyanya itu yang bolong. Tapi Pak Guru tetap sekolah, semangat, jauh. Dan di SMP itu Pak Guru punya prinsip gak akan pernah nyontek. Di hariannya itu teman-teman nilainya bagus, Pak Guru nilainya jelek-jelek karena nggak mau nyontek. Tapi di ujian semester, ujian akhir nasional itu di satu sekolah itu, karena prinsipnya ujian itu kan nggak mungkin bisa nyontek, pengawasnya kan dari luar, diawasi bener, kalau nyontek diminta. Manfaatnya saya petik waktu ujian ini. Pak Guru alhamdulillah berhasil lolos menjadi 10 besar paralel. Dari kisaran 40 kali 3 120 murid itu Pak Guru menempati peringkat 4 atau 6 ya kalau nggak salah, karena punya prinsip tidak akan pernah nyontek. Berhasil. Kemudian SMA itu Pak Guru ngekos. Jadi karena rumahnya Sragen, sekolahnya di Karanganyar tuh kos. Kos itu sangu dalam 1 minggu itu Rp2.000. Sangunya Rp2.000 sama ibu disangoni lauk ya. Lauknya itu apa dah? Lauknya itu cuman lauknya itu ikan asin. Ikan asin ditepungin sama sambal. Setiap hari lauknya itu sampai 3 tahun SMA selesai, lauknya itu terus. Yang penting bisa sekolah. Dan kosnya alhamdulillah dapat murah gitu ya. Meskipun minim fasilitas itu tapi murah. Berangkat dari Sragen ke Karanganyar Pak Guru nyepeda, jalannya nanjak menyeberangi sungai, banjir ya resikonya kebanjiran. Kemudian kuliah pun selama 5 tahun itu Pak Guru juga masih sama, masih dibekali beras untuk ngeliwet sendiri, dibekali ikan asin yang ditepungin, ditaruh di kaleng biskuit biar tidak cepat melempem. Kemudian sambelnya itu 1 mangkok besar sekalian supaya awet untuk seminggu. Kalau mau basi digoreng lagi, mau basi goreng lagi. Itu perjuangan Pak Guru sekolah supaya bisa sampai kuliah selesai 5 tahun. Dan alhamdulillah sekarang Pak Guru menjadi gurunya anak-anak. Sudah tak terasa sudah hampir 20 tahun Pak Guru menjadi guru. Dan gajinya mulai dari yang minim sampai dengan saat ini alhamdulillah bisa untuk bayar sekolah anak-anaknya Pak Guru yang mondok, bisa untuk menafkahi keluarga, meskipun sebenarnya kalau dipikir sangat jauh, sangat kurang layak Pak Guru itu memberi nafkah terhadap keluarga.
Tapi alhamdulillah Pak Guru masih bertahan, masih ngajar di SD Al-Amin ini sampai sekarang ngajar kelas 3C ini. Dan sikap murid-muridnya sejak dulu sampai sekarang itu Masya Allah benar-benar menguji mental Pak Nono sebagai guru selama 19 tahun itu. Karakter murid yang komplit luar biasa sampai saat ini seperti ini benar-benar menguji Pak Nono. Niatannya apa Pak Guru? Itu tinggal niatnya. Orang jadi guru sudah istilahnya negara udah nggak ngakui Pak Nono, ya sudah masalah. Tapi Pak Guru punya tekatan satu yang sangat Pak Guru harapkan, yaitu kenapa toh Pak Guru repot-repot selalu menyemangati Alia, selalu menyemangati Jafas, Lutfi, supaya semangat dalam belajar itu Pak Guru nggak punya tujuan apa-apa kecuali apa? Paling tidak nanti anak-anak ya, paling tidak nanti kalau dunia ini sudah berakhir, semua manusia musnah, semua manusia dikumpulkan Allah di akhirat, harapan Pak Nono itu salah satu dari murid yang saya didik ini, siapa tahu ngerti, ya Allah. Siapa tahu nanti Lutfi itu ya nanti nyari Pak Nono kalau nggak ada di surga. Siapa tahu nanti Lutfi itu menjadi anak yang soleh. Ketika dia dewasa berhasil, itu nyari Pak Nono. Di surga kok nggak ada Pak Nono, ya Allah. Wahai malaikat, mana guruku ini? Mungkin Jafas, mungkin Ali atau yang lain ya. Nyari Pak Guru. Pak Guru kok mana kok nggak ada ya? Pak Guru waktu SD kelas 3 kok nggak ada di sini. Malaikat di mana Pak Guruku? Di mana Pak Nono? Itu harapan Pak Nono seperti itu. Jadi mungkin nanti Jafas yang nyari Pak Nono di surga kok nggak ada, kebetulan Pak Nono kok dicemplung ke sama malaikat di neraka. Itu yang menjadi penolong adalah murid-murid yang pernah diulang, itu berkesan dengan apa yang disampaikan gurunya, kemudian mengingat syafaatnya murid bagi gurunya itu ada. Itu yang Pak Guru harapkan nanti. Jadi siapa tahu salah satu dari kalian ada yang seperti itu. Jika karena perbuatan Pak Nono nggak baik sampai Allah memasukkan ke neraka, kemudian salah satu dari kalian sudah masuk surga mencari Pak Nono nggak ada, itu nanti akan diberi kewenangan sama Allah untuk menyelamatkan guru yang dia sayangi itu, untuk diangkat dari neraka dimasukkan ke dalam surganya. Jadi itu yang membuat Pak Nono sampai bertahan sampai saat ini itu ya. Jadi nggak berharap hadiah apapun dari anak-anak. Pak Guru berharapnya hadiahnya itu nanti ketika Pak Nono nggak ada di surga, kalian tuh mencari, menanyakan pada Allah, menanyakan pada malaikat, di manakah Pak Nonoku, untuk dicari menuju ke surga. Sejak dulu itu yang menjadi penyemangat Pak Guru. Jadi berbagai karakter murid itu sudah Pak Guru alami, sudah Pak Guru hadapi. Jadi Pak Guru ngapain? Kalau guru itu cuman mengajar, anak-anak yang seperti itu cuma dibiarkan sudah selesai. Tapi Pak Guru berusaha menasihati terus. Setiap hari tak panggil namanya, ya Alia,
nek disuruh nulis ayo sing semangat dirampungke. Ayo Lutfi, ayo Java, ayo sing tenanan. Harapane Pak Nono yo mung karek kuwi cah. Sapa ngerti soben Lutfi utawa Java utawa Alia utawa siapapun yang ada di kelas ini itu nanti yang akan menyelamatkan Pak Nono dari siksa neraka. Jadi itu anak-anak, sebenarnya kalau nuruti rasa males itu Pak Guru benar-benar pengen sudah menyerah, udahlah ngapain ngajar, ngapain jadi guru, orang murid-muridnya dinasihati nggak mempan, murid-muridnya disemangati tidak semangat-semangat. Itu kalau Pak Guru pas benar-benar drop semangatnya itu pengennya segera berhenti jadi guru. Tapi kalau Pak Nono ingat nanti sing nyelametke kowe sapa nek mulang ora gelem. Sapa ngerti bocah-bocah sing mbok kandhani angel kuwi sampeyan bakale sing nyelametke kowe saka geni neraka. Itu tinggal itu yang Pak Guru harapkan. Jadi tidak mengharapkan gaji setinggi langit. Di saat gaji Pak Nono dibandingkan dengan guru-guru yang lain itu seperti bumi dengan langit, jauhnya luar biasa. Tapi Pak Guru tetap berusaha untuk bertahan menjadi seorang guru, memberi nasihat, menyampaikan ilmu. Siapa tahu nanti anak-anak ada yang sukses menjadi orang-orang soleh yang berhasil. Tinggal itu yang Pak Guru harapkan dari kalian. Jadi sekarang anak-anak setelah mendengarkan celotehan Pak Guru ini tinggal mensikapinya gimana. Diambil hikmahnya. Perjuangan Pak Nono untuk kalian itu diambil hikmahnya. Dengan cara apa? Menjadi seorang siswa yang semangat lagi dalam belajar. Disuruh nulis ya nulis, ora sah kokean mengo-mengo, dirampung kesik tugase. Ojo tergoda dengan alat permainan apapun. Supaya apa? Nanti menjadi orang yang diharapkan Pak Guru. Ya otomatis tidak hanya menyelamatkan guru, orang tuamu juga akan terselamatkan, kakek nenekmu juga akan terselamatkan, saudara-saudaramu juga akan terselamatkan. Apalagi ada yang menjadi hafid Quran. Itu nanti di surga itulah. Hafid Quran itu akan menyematkan mahkota emas kepada kedua orang tuanya. Mahkota raja itu loh, terbuat dari emas, diserahkan kepada ayah dan ibunya. Luar biasa itu hadiahnya bagi para hafid Quran. Tapi untuk menjadi seperti itu harus dengan cara yang sungguh-sungguh, tidak hanya dengan bercanda dan bercanda saja. Agar apa? Cita-citanya bisa tercapai. Mungkin itu saja ya. Ya kalau didengarkan, dilaksanakan ya alhamdulillah. Kalau dianggap sebagai angin lalu ya terserah. Yang penting Pak Guru sudah menyampaikan nasihat dari tadi sampai saat ini, tujuannya ya mau siji, anak-anak itu menjadi anak yang sukses di dunia maupun di akhirat.
Jangan menjadi anak yang rugi di dunia dan rugi di akhirat. Karena apa? Dunia ini hanya sementara. Satu hari di dunia, satu hari di akhirat itu ribuan hari, bahkan ribuan tahun di dunia. Dunia itu hanya sementara, seperti orang mampir minum tok, menghilangkan rasa haus tok. Habis itu kamu akan melanjutkan perjalanan di akhirat yang selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Jadi selama-lamanya di akhirat kelak, tidak ada akhirnya. Kalau kamu terlena di dunia, maka selama-lamanya di akhirat kamu akan sengsara. Tapi kalau kamu bersusah-susah dulu di dunia, kamu akan meraih hasilnya nanti kelak di akhirat selama-lamanya. Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Kalau bisa, sekarang lanjut ke materi IPAS-nya. Pak Guru izin dulu kamar.